Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali ke fokus, coba kita melihat tasawuf atau bimbingan puasa dari sudut tasawuf. Dari sudut tasawuf saya bawakan kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, jilid yang pertama. Mudah-mudahan dapat kita pelajari seala kadarnya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, coba kita baca seala kadarnya dulu perkataan atau bimbingan imam besar Imam Al-Ghazali. Kalau membaca kitab Imam Al-Ghazali, Pak, terlebih dahulu kita ingat beliau ini sebelum dia membahas tasawuf mendalam seperti ini adalah pakar fikih yang paling hebat di masanya dan bahkan sekarang. Ada 5 kitab induk fikih mazhab Syafi'i yang beliau karang. Jadi kalau nanti misalkan kita membaca satu, imam ini tampak sedikit berbeda dengan dari sudut dalil, jangan dianggap Imam Ghazali itu tak ahli dalil, Pak. 5 kitab fikih itulah rujukan di mazhab kita. Tetapi ujung-ujung hidup beliau itu, Pak, beliau mengarang kitab ini 4 jilid. Kitab Ihya Ulumuddin ini kalau kita resapi bahasanya adalah menggambarkan bahasa seseorang ulama yang rindu akhirat, Pak. Dia tak ingin dunia lagi, tak ingin ketenaran lagi, tak ingin kesenangan lagi dan seterusnya. Sudah lewat dia, Pak. Dia tak mau lagi itu. Dia hanya ingin akhirat. Dia hanya ingin berjaya di akhirat, ikhlas kepada Allah dan seterusnya. Makanya memang untuk memahami kitab beliau harus dibersihkan hati, dan yang kedua harus mau bermujahadah, berjuang ataupun melatih diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna as-sawma 3 darajat. Saudaraku, hendaklah Anda ketahui puasa itu mempunyai 3 derajat, 3 taraf. Shaumul umum, puasa secara umum, puasa orang umum, puasa kita orang awam. Yang pertama, tangga yang pertama, derajat puasa yang pertama. Jadi puasa yang kita kerjakan setahun itu sekali, dapat kita ukur, Pak, jenis umat Islam yang mengerjakannya di 3 level ini. Yang pertama puasa secara umum atau puasa kita orang awam. Yang kedua shaumul khusus, puasa orang-orang khusus, orang-orang istimewa, derajat kedua, lebih tinggi. Wa shaumu khususil khusus, yang ketiga puasa orang teristimewa di antara yang istimewa. Taraf ketiga, Pak. Baik, amma shaumul umum, puasa orang secara umum, kita masyarakat awam, dan itu sudah sah di hukum fikih. Fa waqaful batan wal faraj an qada'is syahwah, yaitu menahan perut, nafsu perut, dan faraj, kemaluan, mohon maaf, an qada'is syahwah, dari menunaikan keinginannya. Ditahan yang membatalkan puasa dari segi lahiriah. Yang membatalkan puasa ini semua dia tak lakukan. Hanya sebatas itu saja. Maka ini sah di hukum fikih, tetapi derajatnya masih derajat pertama. Kita berusaha dengan izin Allah supaya mendapatkan derajat yang kedua, dan ini saja yang kita mampu, Pak, ya. Nah, kalau kita berjuang dengan izin Allah. Yang kedua, wa amma shaumul khusus, adapun puasa orang yang istimewa, derajat kedua, fa huwa kaffus sama', meningkat lagi dari menjaga anggota badan yang membatalkan wudu, membatalkan puasa, naik menjaga pendengaran, penglihatan, lisan atau lidah, 2 tangan, kaki, dan seluruh anggota badan yang lain dari melakukan dosa. Jadi puasa dia tidak hanya sebatas menjaga yang membatalkan saja, Pak, tapi dia berusaha menjaga yang membatalkan dari segi rohani atau tasawuf. Kalau level yang pertama menjaga diri dari yang membatalkan secara lahiriah, secara fisikal atau secara fikih. Tetapi derajat yang kedua sudah menaik tarafnya, sudah lebih tinggi derajatnya. Lisan mulai ikut berpuasa, tangan ikut berpuasa, pendengaran ikut berpuasa, dan seterusnya. Otomatis ini membutuhkan perjuangan, Pak, mengurangi aktivitas tentu saja. Lisan tidak berdusta lagi. Coba kita lihat, Pak, ya. Wa amma shaumul khususil khusus, yang paling tinggi kata ulama tasawuf besar kita ini.
puasa orang-orang yang teristimewa di antara yang istimewa, paling tinggi. Fasaumul qalbi, mempuasakan yang tadi itu semua, dan hati pun ikut puasa dari himamid daniyah, lintasan-lintasan yang rendahan, wal afkarid dunyawiyah, pemikiran duniawi, dan menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, bil kulliyah, secara totalitas. Ini tak mampu kita nih, Pak. Ini derajat para nabi dan rasul dan para aulia. Kalau kita masyarakat awam, paling tingginya, Pak, kita hanya bisa berusaha ke derajat yang kedua tadi itu, yaitu tidak hanya sebatas menjaga diri dari yang membatalkan secara fikih, justru anggota badan yang 7, dia 7 tuh, Pak, ya. Lisan, lisan, terus tadi disebutkan 2 tangan, pendengaran, penglihatan, kaki, dan seluruh anggota badan secara umum. Baik jemaah yang dirahmati Allah, wa yahsulul fitru fi hadha as-shaum bil fikri fi ma Allah azza wa jalla wal yawmil akhir. Jadi bagi derajat yang paling tinggi ini, menurut mereka sudah membatalkan puasanya, puasa hakikinya, baik. Ini bahasa tasawuf. Kalau seseorang sudah terlalu bergelimang memikirkan selain Allah dan negeri akhirat, memikirkan duniawi, tapi mohon dicatat, Pak, illa dunyan turadu lid-din, kecuali duniawi yang dibuat sebagai jalan untuk menolong agama. Nah, ini tak dihitung duniawi, kata beliau. Coba kita lihat, inna dzalika min zadil akhirah wa laysa minad dunya. Sebab kalau duniawi itu sudah diarahkan menolong akhirat, menolong amal, menolong Islam, dia tak dihitung duniawi lagi, bahkan dihitung bekal akhirat. Jadi kalau seorang misalkan dia mencari rezeki, lalu sebagiannya untuk kebutuhannya, sebagian kecilnya lagi dia misalkan beli perbuka, Pak, ya, atau takjil, dan dia pergi ke pasar untuk membeli itu misalkan tepi jalan, otomatis dia harus berpikir sedikit, Pak, ya, berapa yang dibeli dan seterusnya. Ini di derajat puasa yang paling tinggi, tidak dihitung dia nanti sudah melanggar puasa yang derajatnya tinggi itu, meskipun dia melakukan duniawi. Sebab duniawi itu sudah bertujuan akhirat. Dari sini dapat kita ketahui, Pak, dapat kita tepis tuduhan sebagian orang kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menyepelekan dunia. Selalu ada yang menuding Imam Ghazali ini, Pak, ya. Kita jawab, sebenarnya maksud beliau duniawi itu duniawi yang melalaikan, Pak, yang memabukkan, yang membuat orang lupa diri. Salat pun tak dipedulikan lagi, Pak. Lebih penting rasanya duniawi daripada salat dia. Sebenarnya memang harus disejalankan. Itu yang dikritik, yang ingin diperbaiki oleh Imam Ghazali itu dunia yang melupakan akhirat seseorang. Coba bayangkan, Pak, lagu yang masyhur itu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tidak ada gunanya. Tak ada gunanya. Benar tuh, Pak. Itu apa kita hidup di atas dunia ini banyak-banyak, tapi hanya untuk memberatkan beban kita menuju akhirat. Dosa kita, tak sholat misalkan. Ini mohon maaf, Pak, bukan karena kita mengkritik begitu saja, kritik kasih sayang. Masih banyak masyarakat Islam kita terus terang yang menganggap sholat itu sebagai kebutuhan sampingan, Pak, ya, mohon maaf. Kebutuhan sampingan, bukan kebutuhan pokok. Contoh dekatnya sangat mudah sekali. Mohon maaf sekali. Coba Bapak tengok jam 8 menjelang jam 8 pagi. Bagaimana manusia di jalan raya. Lampu merah pun kadang kita terobos, tak, Pak? Takut terlambat. Takut nanti ditegur bos. Atau takut nanti kita dipotong gaji dan seterusnya. Tapi kalau azan subuh Allahu Akbar, kita tengok jalan raya itu lengang, Pak. Kadang yang dijumpai paling orang-orang tua kita yang lanjut usia, ada yang pakai tongkat dan seterusnya. Seolah-olah yang mati itu adalah hanya orang-orang yang, mohon maaf, yang lanjut usia. Padahal fakta membuktikan kenyataan hidup, banyak orang yang masih muda, Pak, meninggal dunia. Ada guru kita dulu namanya Syekh Mahmudin, sudah almarhum beliau, subhanallah. Semoga Allah lapangkan beliau di alam kubur. Jadi beliau ini menyampaikan, sepatutnya bagi kita muslim, sekali sebulan kita ke rumah sakit, Pak, untuk melatih hati kita. Karena kalau kita ke rumah sakit, macam-macam ragam kita tengok orang di situ, Pak, yang sakit, yang menjerit, yang seterusnya. Supaya kita bersyukur, supaya kita jangan lupa diri juga. Kita sehat selalu, jadi lupa kita kadang, Pak. Kekuatan kita itu
atau batas kemampuan kita manusia itu dan ujung hidup kita. Kalau masuk ke rumah sakit misalkan, bermacam-macam Pak. Saya dulu waktu membawa orang tua saya ketika sakit, beliau di rumah sakit stroke nasional di Bukit Tinggi, ingat saya. Jadi saya merenung di situ, saya perhatikan ada Pak yang masih muda, umur 20 tahun sudah stroke. Jadi saya sangka dulu penyakit stroke itu hanya bagi yang lanjut usia Pak, ternyata tidak. Yang masih muda pun ada stroke. Jadi memang dalam hidup ini subhanallah kita tidak akan bisa lepas dari inayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, tadi itu yang dimaksud Imam Ghazali kadang duniawi itu beliau tegur dengan tegas, karena memang kadang begitu Pak. Sedangkan tegas pun itu belum tentu berbuah. Makanya ada perkataan ulama besar tasawuf, pamali jurhin pamali li alamin min jurhin ilamu. Nah, itu ada syair bahasa Arab. Kalau sakit itu Pak, luka itu sudah terlalu parah, tak sakit lagi dia rasa kalau dilukai atau digores sedikit misalkan, sudah terlalu parah. Jadi na'udzubillah min zalik, kalau hati kita umat manusia ini sudah terlalu kelam, perlu memperbaharui iman kembali dengan bagus. Itu adalah harga mati di umat Islam, tidak boleh ditinggalkan apapun ceritanya, sesibuk apapun. Jemaah yang dirahmati Allah, sesibuk-sibuk manusia di atas dunia ini, sholat sebenarnya tidak memakan waktu lama. Baik, kita lanjutkan Pak. Jemaah yang dirahmati Allah, hatta qala arbabul qulub, para ahli hati, para ulama ahli hati menyebutkan, man taharrakat himmatuhu bit tasarruf bi naharihi li tadbiri ma yuftiru bihi kutibat alaihi khati'ah. Qala dzalika min qillatil wuthuq bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqin bi rizqihil maw'ud wa hadhihi rutbatul anbiya. Ini Pak, jangan kita ukur kita sebagai masyarakat awam ini kadang bertentangan dengan pikiran kita yang kita sebutkan tadi. Bagi orang-orang semacam ini, ulama-ulama yang dekat kepada Allah, jika dalam hatinya dia tergerak ingin mengatur perbukannya nanti, maka itu menurut mereka sudah satu kesalahan. Lupa Ustadz, itu berat sekali. Ya kalau kita masyarakat awam Pak, itu tidak salah, tidak apa-apa. Makanya kita sebutkan tadi, derajat yang kedua saja yang bisa kita mampu. Derajat yang ketiga itu hanya para nabi dan para ulama yang dekat kepada Allah. Kenapa Pak Ustadz membahas ini? Tujuannya Pak, supaya kita dapat mengukur derajat ibadah kita, apatah lagi di akhir zaman ini, supaya kita bersungguh-sungguh. Baik, jemaah yang dirahmati Allah,